Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Simak baik-baik ya. Pernahkah teman-teman semuanya berpikir bagaimana cara atau proses penanakan nasi? Atau pernah tidak teman-teman semuanya berpikir, bagaimana ya caranya sebuah beras yang bersifat keras bisa berubah menjadi nasi yang bersifat lunak? Jadi, teman-teman semuanya, peristiwa tersebut tentunya disebabkan karena adanya kalor atau perpindahan kalor. Panas yang dihasilkan untuk menanak nasi bisa berasal dari kompor atau listrik. Lantas, perpindahan kalor itu apa ya? Jadi, perpindahan kalor adalah suatu panas yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu, bagaimanakah cara kalor berpindah? Baik teman-teman, bagaimanakah cara kalor berpindah? Jadi, perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor atau panas secara konduksi merupakan perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya, ketika teman-teman sedang mengaduk teh, ujung sendok yang teman-teman gunakan untuk mengaduk teh itu akan terasa hangat, disebabkan karena adanya perpindahan kalor atau panas dari air yang digunakan ke ujung atau pangkal sendok. Yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi atau aliran. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya, ketika teman-teman semua sedang merebus air. Dan yang terakhir yaitu perpindahan panas atau kalor secara radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara. Ketika ada suatu kegiatan perkemahan di sekolah, pasti akan mengadakan kegiatan pramuka. Misalnya, teman-teman semua membuat api unggun. Nah, tentunya kalian akan merasakan hangatnya api unggun dari jarak yang lumayan jauh. Itu merupakan salah satu perpindahan panas secara radiasi. Atau contoh yang lain, ketika teman-teman semuanya sedang berjemur siang hari di bawah terik matahari. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri video ini, teman-teman lihat yuk gambar berikut ini. Nah, teman-teman semua, perhatikan dengan seksama ya. Di dalam gambar ini terdapat 3 proses perpindahan kalor secara langsung loh. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, di situ ada perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, ada perpindahan kalor secara konveksi, dan yang terakhir perpindahan kalor secara radiasi. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Teman-teman semua, gambar-gambar berikut merupakan salah satu cara agar teman-teman semua dapat mengingat dengan baik perbedaan perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Baik teman-teman, pada gambar di atas itu merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konduksi ya, di mana perpindahan kalornya membutuhkan sebuah perantara. Nah, kalau gambar yang satu ini, pasti teman-teman sudah tahu. Ya, benar sekali. Ini adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Teman-teman semua, perpindahan kalor secara konveksi akan dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat loh. Peristiwa perpindahan konveksi dapat kalian pahami di antaranya sebagai berikut. Pertama, terjadi pada zat gas
karena adanya perbedaan tekanan udara. Misalnya, terjadi pada angin darat dan angin laut, terus sistem ventilasi udara, dan yang terakhir yaitu ya seperti ruangan kita. Ketika kita gerah atau apa, kita membutuhkan pemasangan kipas angin atau AC. Yang kedua yaitu pada zat cair. Bisa terjadi pada zat cair karena perbedaan massa jenis zatnya. Misalnya pada pemanasan air dan pada sistem aliran air panas. Nah, teman-teman, kalau yang satu ini merupakan contoh dari perpindahan kalor secara radiasi, di mana perpindahan kalor secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Pada saat siang hari, ketika kalian keluar rumah dengan menggunakan pakaian hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda berwarna putih dan mengkilap. Sebaliknya, pada malam hari orang akan kedinginan saat memakai pakaian hitam daripada yang memakai pakaian putih. Hal ini dapat terjadi karena pakaian berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai perpindahan kalor. Sekian ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.